Di awal tahun 2023, sempat ramai isu bahwa Turki akan menarik diri dari NATO karena sentimen dari anggota-anggota NATO ditambah keinginan Swedia yang ingin bergabung dengan NATO. Turki menilai Swedia adalah negara yang sangat membenci Islam. Terbukti dari banyaknya tindakan melawan Al-Quran di Swedia. Tapi sekarang, isu tersebut hilang. Alasannya sederhana, NATO tidak mungkin melepaskan Turki begitu saja, mengingat Turki adalah pemasok pasukan terbesar kedua, sekaligus sebagai kekuatan terbesar kedua di NATO setelah Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Dalam keterlibatan NATO dalam invasi Rusia ke Ukraina, Turki dianggap pemain kunci dan bisa membangun jembatan bagi Rusia-Ukraina yang sulit dipenuhi oleh negara-negara Barat. Bahkan, saat Turki secara kontroversial memutuskan membeli sistem rudal Rusia dan mendapat sanksi dari Amerika Serikat, para pejabat NATO tidak menunjukkan keinginan membahas masalah tersebut. Untuk tahu seberapa kuat kekuatan Turki, standarnya sebenarnya sederhana. Melihat lebih jauh kekuatan angkatan daratnya. Dari 4 cabang dinas angkatan bersenjata Turki, angkatan darat ini adalah cabang utama dan memegang tempat terunggul dalam angkatan bersenjatanya. Sejak berdiri pada 8 November 1920, Angkatan Darat Turki ini sudah terlibat dalam banyak peristiwa penting, seperti pertempuran dalam Perang Korea, invasi Turki ke Siprus pada tahun 1974, terlibat dalam Perang Saudara Suriah, dan jadi bagian aliansi NATO melawan Uni Soviet selama Perang Dingin. Bicara tentang perkembangannya, Angkatan Darat Turki terus mengalami peningkatan kekuatan personil. Ukuran personil Angkatan Darat Turki sekarang diperkirakan mencapai 401.500 personil. Itu termasuk pasukan Angkatan Darat yang tergabung dalam pasukan Beret Maroon Turki. Nah, sedikit info tentang komando pasukan khusus ini. Tugasnya adalah melakukan operasi khusus yang melebihi kemampuan satuan militer lainnya. Meski secara eksklusif, pasukan ini berasal dari Komando Angkatan Darat, di mana mereka menerima perintah langsung dari staf umum, salah satu cabang dinas dari Angkatan Bersenjata Turki. Angkatan Darat Turki sudah sering bertempur di dalam dan luar perbatasannya dalam 1 dekade ini. Ikut memerangi konflik di Turki Tenggara melawan pemberontakan militan Kurdi, lalu memantau ISIS, intervensi Rusia di Suriah. Angkatan Darat Turki juga memimpin komando regional di pasukan bantuan keamanan internasional di Afghanistan untuk jangka waktu yang lama. Jadi jelas, Angkatan Darat Turki ini punya pengalaman tempur yang luas. Apakah peningkatan militer Turki karena anggaran yang dikeluarkan pemerintahnya? Jawabannya tidak. Total anggaran militer yang dikeluarkan Turki hanya sekitar 10,6 miliar US dollar untuk membiayai 4 cabang dinas angkatan bersenjata Turki. Memang angka ini di atas 2% dari PDB Turki. Tapi secara hitung-hitungan itu tergolong kecil. Dibandingkan dengan negara yang ada di dunia, Turki hanya ada di urutan 23 negara dengan anggaran militer terbesar di dunia. Nah, meski dengan anggaran yang terbilang tidak banyak, Turki bisa jadi negara superior dalam hal kekuatan dan industri peralatan militer. Sejak tahun 1980-an, Angkatan Bersenjata Turki terus meningkatkan kekuatan dan memodernisasi peralatan-peralatan militernya. Dan itu masih terus berlanjut sampai sekarang. Tujuan akhir Turki adalah memproduksi peralatan militer dalam negeri dan menjadi semakin mandiri dalam hal teknologi. Targetan Angkatan Darat sekarang ini adalah memperkecil kekuatan dari segi jumlah personil maupun formasi pasukan tanpa mengurangi kemampuan tempurnya. Dengan begitu, efisiensi kekuatan akan meningkat. Dan itu berhasil. Hanya dalam waktu kurang dari 2 dekade, Ankara secara signifikan mengurangi ketergantungannya pada impor militer asing. Tapi, seberapa bisa Turki melepaskan diri dari ketergantungan asing? Gambarannya begini. Pada tahun 2004, Turki mengimpor sekitar 80% senjata dari luar. Dan tidak sampai 2 dekade, impor tersebut turun drastis menjadi hanya sekitar 20%. Selama masa itu, sektor industri pertahanan dalam negeri pun terus tumbuh meski banyak hambatan, tantangan, dan embargo. Bahkan sekarang nih, Turki bisa dikategorikan sebagai produsen baru untuk memenuhi ekspor dunia.
Sebagai contoh untuk perlengkapan standar seperti senapan serbu, senapan mesin, shotgun, pistol, granat, Angkatan Darat Turki rata-rata menggunakan buatan dalam negeri yang diproduksi oleh industri pertahanan Turki dengan kualitas tinggi. Begitu juga dengan armor yang dipakai, juga buatan dalam negeri. Untuk rompi anti peluru yang dipakai adalah rompi balistik tipe 3 dan tipe 3A buatan dalam negeri. Rompi ini sudah menjadi standar zona tempur dan personil dengan versi yang bervariasi. Perusahaan Turki yang ditunjuk untuk menyediakan keperluan perlengkapan pelindung adalah perusahaan Aselsan, salah satu kontraktor besar angkatan bersenjata Turki. Modernisasi juga dilakukan dalam hal pengadaan kendaraan pendukung. MBT Angkatan Darat Turki adalah Leopard 2A4 dan M60T. Meski begitu, Angkatan Darat Turki tetap mempertahankan sejumlah besar kendaraan tuanya, termasuk sekitar 400 varian Leopard 1, DAN 750 M60 pattern. Ada sekitar 2.800 M48 pattern yang masih digunakan, meski hanya sekitar 1.300 yang disimpan sebagai MBT cadangan. Yang lainnya diubah menjadi kendaraan militer jenis lain atau digunakan sebagai sumber suku cadang. Dan untuk menggantikan tank-tank tua, Turki mulai membangun total sekitar 1.000 MBT Altay yang diproduksi dalam negeri setelah banyak mengalami penundaan dan perubahan sejak diumumkan di tahun 2007. Tank ini dirancang dengan didasarkan pada K2 Black Panther buatan Korea Selatan. Tank tempur Altay mulai dikerjakan dan diperkirakan akan masuk layanan di tahun 2025. Nah, nantinya tank ini akan menjadi salah satu tank termahal di dunia dengan biaya per unitnya itu sekitar 13,75 juta US dollar. Produksi tank tempur utama yang diproduksi di dalam negeri ini salah satunya dari sekian banyak upaya yang dilakukan Turki untuk memajukan industri pertahanannya. Untuk kendaraan lapis baja, Turki mengandalkan FNSS ACV-15, FNSS Pars 3, dan M113 yang ditujukan sebagai kendaraan tempur infanteri dan pengangkut personil lapis baja. Sementara kendaraan penghancur tank ada FNSS Pars 4X4 yang membawa dua peluncur ATGM OMTAS atau Cornet E di dalam kendaraan. Sebagai pendukung dalam pertempuran, Turki ini tetap mengandalkan dua rudal balistik taktis J600T Yildirim yang diluncurkan dari Trukman 26.372 buatan Jerman. Dan Bora yang punya jangkauan maksimal 280 km, ditambah dengan AT-ACM MGM-140 buatan Amerika Serikat. Rudal balistik taktis yang diproduksi oleh Lockheed Martin ini punya jangkauan sampai 190 mil atau sekitar 300 km. Total Angkatan Darat Turki ada sekitar 120 rudal di gudang senjata. Beberapa peluncur roket juga difungsikan mulai dari yang ditarik seperti TR-107 yang punya jangkauan 40 km dan peluncur roket ganda yang ditempatkan di sasis mobil seperti T-122 Sakarya, M270, dan TRG-300 Kasirga yang jangkauannya bisa mencapai 120 km. Angkatan Darat Turki punya artileri swagerak seperti T-155 Firtina dengan jarak tembak maksimum 40 km. Sebagai respon terhadap meningkatnya serangan drone ke pasukan Turki, perusahaan asal Turki, Roketsan, membuat sistem senjata energi terarah atau biasa disebut senjata laser Alka. Senjata ini disebut senjata laser pertama di kendaraan yang digunakan untuk menghancurkan kendaraan tempur. Selain Alka, ada juga Armol yang dalam uji tembakan bisa menghancurkan baja karbon setebal 3 mm dari jarak 500 meter. Selain diintegrasikan ke kendaraan Cobra One, Armol nantinya akan diintegrasikan ke dalam pesawat untuk menambah mobilitasnya. Dan untuk menjaga kedaulatan udaranya, Turki menolak tawaran saingan dari perusahaan-perusahaan Rusia, Amerika Serikat, dan Eropa, dan lebih memilih perusahaan pertahanan Tiongkok secara bersama-sama memproduksi sistem pertahanan udara dan rudal jarak jauh FD-2000 dengan nilai 4 miliar US dollar. Nah, yang kontroversi adalah pembelian sistem rudal anti pesawat S-400 Rusia karena menjadikan Amerika Serikat itu murka dan memutuskan hubungan kerjasama. Hal ini menimbulkan polemik atas hubungan strategis selama puluhan tahun antara Turki dan Amerika Serikat, dan bahkan kredibilitas Turki sebagai anggota NATO juga dipertanyakan.
Tapi sebenarnya ya, alasan Turki membeli S-400 juga gara-gara Amerika Serikat yang enggan menjual sistem pertahanan rudal alternatifnya. Karena pembelian ini juga, Amerika Serikat pun membatalkan kontrak besar-besaran Turki untuk membeli pesawat F-35. Alasan Amerika Serikat juga enggan menjual F-35 karena S-400 yang dibeli Turki itu adalah senjata yang dirancang untuk nembak jatuh F-35. Agak komedi juga ya jadinya. Baiklah, kita lanjut. Nah, apa yang menarik dari pembahasan kita kali ini ya Pop Gengs? Anggaran pertahanan kecil Turki, tapi ada banyak yang bisa dicapai dari anggaran kecil tersebut. Salah satu pelajaran penting yang dapat diambil dari perkembangan militer Turki adalah proyeksi kekuatan yang hemat biaya lewat pemanfaatan kemampuan dalam negeri secara besar-besaran. Dengan anggaran pertahanan yang kecil juga, Turki bisa menopang angkatan bersenjata NATO dan jadi yang terbesar kedua. Khusus untuk Angkatan Darat Turki nih, sekarang terus mengembangkan peralatan militernya seperti rudal balistik buatan dalam negeri, Typhoon dan Cheng, yang diperkirakan punya jangkauan 1000 km. Untuk mendukung mobilitas di darat, kendaraan tempur lapis baja generasi baru akan didatangkan. Jadi, sejumlah kendaraan tempur lapis baja, baik kendaraan beroda taktis atau tipe pelacak akan dibeli. Howitzer derek yang dimodernisasi dan dipasang pada truk beroda 8x8 juga mulai masuk dalam inventaris Angkatan Darat Turki tahun 2023. Ditambah, juga dengan kendaraan darat tak berawak, sudah masuk dalam daftar peralatan militer Turki tahun 2023.